Pernahkah kalian mengalami suatu permasalahan? Misalnya, kebingungan saat adanya acara dalam organisasi karena tidak ada petunjuk waktu dan pembagian tugas yang terstruktur. Solusinya, kalian perlu membuat rundown serta juklas dan juknis. Atau mungkin kalian mengalami permasalahan lain, seperti sudah membuat rundown serta juklas juknis, tapi tidak semua anggota mendapatkan hard file-nya. Atau harus segera merevisi dokumen, tapi anggota yang memegang dokumen sedang offline. Solusinya cuma satu, kalian harus menggunakan Google Docs. Google Docs merupakan lembar kerja serupa dengan Microsoft Word, yaitu untuk pengolahan dokumen yang dikembangkan oleh Google. Google Docs dapat diakses dan diedit oleh beberapa orang dan perangkat sekaligus, seperti Android, iOS, atau melalui beberapa browser, seperti Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, Internet Explorer, dan lain-lain. Dengan begitu, tidak perlu mengandalkan satu orang dan satu perangkat untuk mengedit rundown dan juklas juknis. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian di search bar kalian bisa mengetik Google Docs. Di sini kalian bisa pilih yang paling atas. Lalu kalian harus sign in terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, kalian bisa klik blank dokumen. Jika penampilan sudah seperti ini, maka kalian bisa mulai membuat dokumen. Langkah pertama, kalian bisa memulai dengan membuat judul dengan memanfaatkan fitur rata tengah dan juga bold. Langkah kedua, kalian bisa menekan enter 2 kali, kemudian menuliskan tanggal dan waktu pelaksanaan acara. Kemudian kita bisa langsung membuat tabel, caranya dengan ketik insert, kemudian tabel, dan jumlah tabel bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Baris tabel yang paling atas kita bisa jadikan judul untuk tiap-tiap kolom tabel. Supaya terlihat rapi, kita bisa mengeblok baris paling atas, kemudian menambahkan fitur rata tengah dan juga bold. Dan agar memudahkan visualisasi, kita juga bisa menambahkan warna. Caranya dengan klik kanan, klik tabel property, kemudian klik cell background color. Kalian bisa menyesuaikan warna sesuai dengan kebutuhan. Langkah selanjutnya, kalian bisa mulai untuk memasukkan mulai dari waktu, durasi, kegiatan, dan juga keterangan. Untuk menambahkan baris tabel, kalian bisa mengeblok baris yang paling bawah, kemudian klik kanan, kemudian ketik insert row below. Kemudian, kalian bisa memasukkan teks seperti tadi. Inilah tampilan rundown yang telah siap untuk digunakan. Dengan menggunakan rundown, kalian bisa membuat kegiatan lebih terstruktur. Seperti baris yang paling atas menunjukkan pukul 9 sampai pukul 10, yang mana berdurasi 60 menit akan ada kegiatan open gate atau mobilisasi peserta yang akan ditanggungjawab atau dipegang oleh divisi acara. Setelah membuat rundown, kita akan beralih untuk membuat juklas juknis. Karena juklas juknis membutuhkan space kertas yang luas, maka kalian harus mengubah kertas kalian dari portrait ke landscape. Caranya yaitu klik format, kemudian page orientation, kemudian ubah ke landscape. Lalu kalian harus menambahkan kolom. Caranya dengan blok kolom yang paling kanan, kemudian klik kanan, kemudian klik insert column right. Tambahkan kolom sesuai dengan jumlah divisi kalian. Setelah seperti ini, kalian bisa mengeblok baris yang paling atas, kemudian klik kanan, kemudian insert row below. Untuk menambahkan judul tabel baru, kalian bisa blok 4 baris yang paling kanan, kemudian klik merge cells. Di bawah judul tersebut, kalian bisa menambahkan subjudul sesuai dengan nama divisi. Setelah itu, kalian bisa merapikan tabel dan juga bisa menggabungkan tabel yang kosong ke tabel yang atas dengan cara blok tabel yang atas dan bawah, kemudian klik kanan, kemudian klik merge cells. Selanjutnya, kalian bisa mulai untuk memasukkan job desk masing-masing anggota di setiap divisinya.
Inilah tampilan Juklas Juknis yang sudah siap digunakan. Dengan begini, job desk dari setiap divisi dan juga setiap anggota terlihat jelas. Contohnya pada kegiatan pertama yaitu Open Gate atau mobilisasi peserta, divisi acara yaitu timekeeper acara keseluruhan yang akan dipegang oleh anggota B, crowd control yang akan dipegang oleh anggota C, LO dan brief MC moderator dipegang oleh anggota D, dan stage manager yang akan dipegang oleh anggota E. Terakhir, yang paling penting, agar dokumen kalian bisa diakses oleh banyak orang, kalian bisa mengklik share, kemudian jangan lupa untuk menge-save terlebih dahulu. Lalu general access dirubah menjadi anyone with the link. Kalian juga bisa menyesuaikan akses orang-orang yang membuka dokumen. Lalu kalian bisa copy link kemudian share ke anggota kalian. Dalam sebuah organisasi, keberhasilan suatu acara sangat bergantung pada perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik. Rundown serta Juklas Juknis menjadi pedoman penting agar acara berjalan sesuai waktu dan tugas masing-masing jelas. Namun, dokumen-dokumen ini harus mudah diakses dan dikelola bersama. Disinilah Google Docs menjadi solusi terbaik. Dengan fitur kolaborasi real-time dan akses lintas perangkat, Google Docs memudahkan semua anggota tim untuk menyusun, membagikan, dan merevisi dokumen tanpa hambatan.